Namaku Catur Nugroho. Aku adalah salah satu mahasiswa jurusan hukum di sebuah universitas swasta di kota Bandung. Hari ini merupakan kejadian pertama yang kualami secara langsung dan merubah cara pandangku terhadap hal yang bersifat gaib, khususnya dalam hal mistis. Mungkin hal ini bisa menimpa siapa saja, termasuk kamu yang sedang mendengarkan pengalamanku ini. Hal yang berbau mistis mungkin menjadi hal yang konyol dalam perkembangan masa kini. Di tengah teknologi dan hal-hal yang sudah digital. Tapi percayalah, mereka masih tetap ada, dan kehadiran mereka pun bisa kapan saja kita rasakan. Apalagi jika kita sedang sendirian. Di sini aku mencoba berbagi pengalaman pada kamu, bukan untuk menakuti, namun agar kamu bisa lebih peka terhadap kehidupan di sekeliling kita, dan lebih berhati-hati juga waspada akan hal yang akan terjadi yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehatmu. Kamis pagi itu merupakan jadwal presentasi karya ilmiahku, yang merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana hukumku. Dengan perasaan berdebar, kuyakinkan langkahku menuju tempat menimba ilmuku di sekitaran Jalan Taman Sari. Segala perlengkapan sudah kubawa dan kupersiapkan dari semalam. Akhirnya aku tiba di kampus dengan agak kerepotan karena banyak membawa berkas-berkas yang berkaitan dengan presentasiku nanti. Tak hanya aku, teman-temanku pun tak jauh berbeda. Mereka juga membawa berkas yang cukup banyak. Sampailah aku di lantai 3. Sambil ku cari nomor ruangan tempatku presentasi, aku ingin sedikit bercerita tentang kampusku ini. Kampusku memang memiliki lantai yang cukup banyak. Namun entah kenapa, aku sering merasakan hal yang berbeda saat aku injakan kaki di lantai ini. Ya, di lantai 3. Selama aku kuliah di kampus ini, belum pernah sekalipun aku mendapatkan kelas di lantai 3. Jika harus ke lantai 3 pun hanya sekedar lewat saja. Tidak sampai sejauh ini. Namun aku tidak terlalu ambil pusing. Toh, aku pun sebentar lagi akan meninggalkan kampus ini, kataku. Dan akhirnya aku pun menemukannya. Ini nih ruangannya. Ketemukan ruang tempatku untuk presentasi. Di ruangan ini masih cukup sepi dengan kursi yang sudah ditata sedemikian rupa. Dan suasananya pun cukup hening. Sambil menunggu acara dimulai, aku menuju kamar mandi untuk sekedar buang air kecil. Lokasi kamar mandi berada di pojok lantai dengan penerangan yang masih kurang. Begitu aku masuk ke kamar mandi, entah kenapa aku merasakan hal yang berbeda, merinding. Di sini terasa sangat lembab sekali. Sesekali ku dengar suara jatuhnya butiran air dari keran yang menggema di sekitar ruangan ini.
Kulihat di sekitarku, ternyata hanya aku sendiri dalam kamar mandi yang cukup luas itu. Dan samar-samar ku dengar suara ketukan dari salah satu pintu kamar mandi. Oi, siapa tuh? Begitu teriakku. Namun tidak ada yang menjawab. Sambil ku cari suara itu, aku buka satu persatu pintu kamar mandi. Aku agak membungkuk melihat dari celah-celah di bawah pintu kamar mandi itu. Ku buka satu persatu pintu kamar mandi sampai di pintu yang terakhir akan ku buka. Woi Tur, lagi ngapain? Nyari kodok. Lo ngagetin aja. Aduh, nyari lo nih. Asar. Tiba-tiba saja aku dikagetkan oleh Ari, temanku yang menepuk pundakku dari belakang. Jantungku serasa hampir copot saat itu. Kami pun tertawa sambil keluar dari kamar mandi itu menuju ruang presentasiku. Singkat cerita, presentasiku berjalan dengan lancar dan sangat memuaskan. Semua peserta diperkenankan keluar dari kelas dan berkumpul menuju aula. Bergegas aku merapihkan berkas-berkas dan peralatanku untuk menuju aula. Dengan sedikit terburu-buru, aku berjalan agak cepat melewati kamar mandi. Sampai sekelebat sekilas kulihat ada seseorang memakai baju putih berada di dalam kamar mandi itu dengan keadaan berdiri dan kepalanya menunduk. Siapa ya? Karena memang ketika presentasi ini semuanya memakai baju atasan putih, kemeja putih dan bawahan hitam. Aku tidak terlalu pedulikan itu. Kembali kulanjutkan langkahku menuju aula. Setelah berada di aula, dilakukanlah acara penutupan dan aku pun menunggu hasilnya. Setelah itu, hasilnya pun diberitahu dan semua peserta dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Malam hari, setelah itu sekitar jam 9, aku sampai di rumahku yang ada di daerah Cimahi dan bergegas menuju kamarku untuk beristirahat. Kulemparkan berkas-berkasku ke meja dan beberapa dari itu tercecer dan tersebar di mejaku. Namun ada hal yang kulihat janggal. Loh, sepertinya ada yang kulupakan. Baru aku sadari flash diskku tidak ada. Dan aku yakin jika semua berkas serta peralatan presentasiku sudah kubawa seluruhnya. Namun sepertinya flash diskku tertinggal di ruangan tempatku presentasi tadi. Wah, kacau nih. Mana bahan revisian semua di flash disk lagi. Belum gua copy. Wah, kalau hilang kacau nih nanti buat hard copy-nya. Ya, harus balik lagi nih ke kampus. Tanpa pikir panjang saat itu pun, aku bergegas
menyalakan motorku dan menuju kampus. Singkat waktu, aku sampai di kampus. Kuparkirkan kendaraanku dan bergegas menuju lantai 3. Tiba-tiba langkahku dihentikan oleh petugas keamanan kampus yang melarangku masuk ke lingkungan gedung kelas. Aku pun memohon dan menceritakan keadaan dan kepentinganku itu. Akhirnya petugas itu pun memperbolehkanku masuk dan menuju lantai 3 dengan syarat setelah itu harus langsung kembali turun. Mengingat betapa pentingnya hal yang akan kuambil itu, aku pun mengiyakan. Aku menaiki tangga sambil melihat jam tanganku yang saat itu sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Sampailah aku di lantai 3. Aku segera menuju ruangan tempatku presentasi tadi. Lantai 3 ini sekarang berbeda dari yang siang hari. Lantai 3-nya cukup gelap karena hanya beberapa lampu saja yang dinyalakan. Lorong-lorong dan pintu-pintu kelas yang tertutup seakan memperingatiku agar cepat keluar dari lantai 3 itu. Entah kenapa suasananya tidak nyaman. Sampailah aku di depan ruang tempatku tadi. Kubuka perlahan pintu ruangan itu dan kulihat ruangannya sangat gelap. Kunyalakan lampu. Setidaknya saat ini keadaan lebih baik daripada lorong tadi. Langsung ku cari flash diskku itu. Dan benar saja, temu nih. Flash diskku berada di bawah mejaku, terjatuh. Untung tidak hilang. Perlahan kubungkukkan badanku untuk mengambil flash disk itu. Saat kepalaku melihat ke bawah, astaga, sekilas kulihat ada yang duduk di bangku paling belakang di kelas itu. Iya, memakai baju seperti orang yang akan presentasi tadi. Atasan putih dengan bawahan hitam. Siapa yang duduk di kelas malam-malam gini? Saat kutegakkan lagi badanku dan kulihat orang itu hilang. Nggak ada sih. Penasaran aku lalu coba tundukkan lagi kepalaku ke bawah meja. Dan ketika aku lihat lagi, ya Tuhan, ada seseorang yang sedang duduk di meja barisan tengah itu, paling belakang. Namun kali ini berbeda. Kali ini kulihat bajunya berwarna putih lusuh. Dan terdengar suara merintih seperti kesakitan.
Ku angkat sedikit kepalaku. Astaga. Itu sosok seorang perempuan. Kepalanya tertunduk dan rambutnya terurai panjang. Kakiku kini seakan sulit untuk digerakkan. Sosok tersebut hanya terdiam dan rintihannya semakin keras. Dia seakan menangis seperti kesakitan. Mulut dan badanku seolah membeku karena syok melihat hal itu. Dan posisiku masih membungkuk melihat ke bawah meja. Sampai terdengar suara kursi seperti terbanting. Dan ketika kulihat lagi, sosok itu sudah tidak ada. Begitu kulihat sosok itu tidak ada, aku buru-buru berdiri, bangkit dari jongkokku itu dan ingin bergegas keluar. Ketika aku berdiri, astaga! Kulihat sosok itu kini berdiri di atas meja sambil menunduk melihat ke arahku. Sosok perempuan berambut panjang dengan baju putih lusuh, dengan wajahnya yang rusak. Matanya seakan mengeluarkan darah dan lidahnya menjulur keluar. Dan paling menakutkan, lidahnya kulihat semakin memanjang dan terus memanjang hingga menyentuh lantai. Tolong, tolong. Aku berusaha berteriak meminta tolong, namun suaraku seakan sulit dikeluarkan. Tolong. Benangku berusaha berontak melawan kebekuan yang kurasakan saat itu. Aku coba berdoa sekuat tenaga di dalam hati dan terus berkonsentrasi sampai akhirnya aku bisa berlari dan meraih gerendal pintu. Ku tarik pintu itu sekuat tenaga dan berlari sekencang-kencangnya menjauh dari ruangan itu. Sesekali kulihat ke belakang, namun sosok itu terlihat tidak mengejarku. Sampai karena terlalu rusuh, aku pun terjatuh ketika berlari. Tubuhku terhempas ke lantai. Aku langsung lihat ke belakang dan perempuan itu sudah tidak ada. Aku coba mengatur nafasku. Suasana lantai 3 itu kini terasa sangat hening. Sampai terdengar suara cicak yang terus-menerus muncul secara tiba-tiba. Suara cicak itu sepertinya berasal dari sekitarku. Aku pun melihat ke atas langit-langit lorong itu dan astaga! Ternyata yang berbunyi itu bukan suara cicak, melainkan sosok perempuan yang kulihat tadi kini sudah berada menempel di atas lorong dengan posisi seperti akan merangkak di atas langit-langit lorong ini. Sosok tersebut melihatku sambil mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan itu. Sambil sesekali kulihat kepalanya melenggak-lenggok dengan matanya yang melotot dan lidahnya yang terjulur keluar. Aku menutup mataku dan berteriak sekencang-kencangnya.
Sampai aku disadarkan oleh seorang petugas keamanan kampus. Aku diberikan minuman hangat sambil terus disadarkan oleh petugas keamanan itu. Ketika aku sadar, aku sudah berada di pos. Semua petugas terlihat kebingungan melihatku. Sampai akhirnya aku ceritakan apa yang kualami. Petugas di sana bilang hal itu sudah biasa terjadi, apalagi pada beberapa petugas keamanan. Lantai itu biasanya sudah ditutup sebelum maghrib, karena mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sosok itu kerap menampakkan diri dan mengganggu orang-orang baru yang berada di lantai 3. Iya, termasuk aku yang jarang sekali masuk ke sana. Aku berbagi kisah mengerikanku ini agar kamu bisa paham dan mengerti. Banyak hal di dunia ini yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Namun memang makhluk halus itu benar adanya, termasuk saat ini. Ketika kita tengah berbagi ruang dan kehidupan dengan makhluk halus lainnya di sekitar kita, mereka mungkin sedang mendengarkan kita.